Mas Arief, Siap. sekarang besok apa yang diangkat tentang PSM Makassar ini? Ini kan pindahnya Ferdinand Sinaga, salah satu ujung tombak PSM Makassar. Ini membuat heboh juga pendukung PSM Makassar. Sudah pasti itu, Iya. Kak Uca. Tidak mungkin sosok seperti Ferdinand pergi tidak heboh kan? Iya, iya, betul. Nah, tapi perlu mungkin Tribuners tahu ya, Heeh. besok di halaman 16 Tribun Timur ada kejutan. Ferdinand Sinaga, The Dragon ini bilang mau kembali ke PSM. Oh, itu kejutannya? Ya, Berarti tidak kejutan lagi dong kan? Tidak, pasti kan ada Ada lagi. alasannya. Oh kan? iya iya Nah, iya iya. Iya. itu yang perlu Apa alasannya? Betul. Kita lihat baca besok Tribun Timur. Betul. Betul ya? Iya, betul. Nah, ini kita lihat Ya, foto-fotonya Ini- Ferdinand Sinaga nih. Ini sangat luar biasa. Ya, ini kebetulan. Ya, boleh jadi ini foto nanti yang akan naik di halaman PSM. Oke. Oke. Terima kasih Mas Arief. Wah, sekarang saya masih tetap di redaksi harian Tribun Timur. Nah, ini kita akan menemui redaktur kota Pak Mahyudin. Siap. Nah, besok ini apa kira-kira yang akan diangkat yang hangat-hangat sekali nih besok, Pak Mahyudin? Jadi kita punya dua tema menarik. Ya. Yang pertama itu soal PDAM. Jadi mulai besok itu ada 5 kecamatan yang debit airnya menurun. Ini sudah dikonfirmasi dari Humas PDAM Pak Muhammad Rusli. Ada juga soal Disdik Dinas Pendidikan Makassar, soal rencananya menyambut aktivitas belajar 27 Juli nanti. Salah satunya yaitu memasang hotspot di kecamatan tertentu atau di kawasan prasejahtera guna mendukung proses belajar mengajar dari rumah. Nah, sekarang kita ada bersama redaktur politik Tribun Timur, Pak Aksa. Besok kira-kira Pak Aksa apa yang bisa menjadi bahan pembicaraan banyak kalangan, khususnya di politik? Soal Pilwali Makassar, Kenapa Pilwali Kota Makassar? dukungan parpol kemana-kemana. Masih ada kan beberapa parpol yang sudah kasih surat tugas tapi belum mengeluarkan rekomendasi. Nah, ini ada konfirmasi dari pimpinan partainya, sikap selanjutnya partai mereka. Ya, tunggu besok nanti dibaca. Oh, jadi ini berarti masih domba-domba semua ini calon-calon karena belum ada yang masih ada. Sebelum janur kuning melengkung, Sadar. nah, semua masih bisa. Masih bisa terjadi ya. Oke, terima kasih Kakak Aksa. Demikian dengan redaktur politik kita, Aksa Riyandi Panarah. Sekarang kita akan nanya-nanya nih ke manajer produksi Tribun Timur, apa besok berita apa yang menarik besok yang akan ditampilkan di koran Tribun Timur. Besok ini apa yang akan diangkat nih? Ini seru ini Pak Uca. Ya, apa itu yang serunya? Kita akan memberitakan tentang Musda Golkar Sulsel Besok. besok. Kenapa Musda Golkar Sulsel? Ini kan Musda Golkar Sulsel ini akan mengetengahkan pertarungan beberapa bupati di Sulsel menjadi ketua, menggantikan Nurdin Halid. Ada juga beberapa anggota DPR RI, termasuk Supriyansa yang sudah mendapat izin langsung dari Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk menjadi calon ketua. Ini Pak Supriyansa sekarang ini masih dalam perjalanan dari Jakarta ke Makassar ini. Oh, gitu ya. Ya, tadi sebelum naik pesawat di Jakarta dia menelpon, bos saya sudah mau ke Makassar ini, mau mengembalikan formulir besok. Wih, luar biasa. Ya, Kira-kira dari sekian calon ini siapa yang diunggulkan nanti? sampai malam ini ada 3 yang menguat. Cara Pak Samsudin Hamid Bupati Pangkep, ada Tau Kampawe Wali Kota Parepare, dan Pak Supriyansa
anggota DPR RI. Ini kira-kira jalannya nanti ini akan seperti apa, Ustadz Kampi? Tapi Menurut prediksi kita? ini juga bisa jadi ditunda ini musdahnya, karena sampai malam ini panitia belum mendapat izin dari gugus tugas Covid, belum mendapat izin dari Polda Sulsel, dan belum mendapat izin dari DPP Golkar untuk pelaksanaan waktunya. Jadi ketua panitianya Saudara Risman Pasiga itu masih berada di DPP Golkar menunggu izin persetujuan dari DPP, karena di Golkar itu waktu pelaksanaan musda ditentukan oleh DPP. Oke. DPD 2 melalui panitia musda yang mengusulkan waktu, dan DPD yang menentukan. Ini saya mau tanggal ini. Seperti kemarin Sulbar sudah terlaksana yang dibuka oleh Pak Erwin Aksa mewakili Ketua Umum DPP Erlangga Hartarto. Itu karena DPP setuju Sulbar dilaksanakan kemarin tanggal 2/19. Ya. Tapi itu di Sulbar karena di sana pandeminya tidak terlalu parah seperti Makassar ini, bukan zona merah. Jadi panitia sampai malam ini masih ragu-ragu apakah akan mendapatkan izin dari Covid, dari gugus tugas untuk pelaksanaan. Oke. Untuk lebih jelasnya kita baca besok ya, Tribun Timur. Iya, baca masih lengkap dan tuntas. Sadap. Oke, terima kasih Ustaz Kampi.